So what, and then kita mau tidur. Udah jam 9.37 di bivak yang sangat sederhana namun sangat rasa hotel bintang 5. ya bisa dinikmatin lah. Udah sarung. Dan sampai bertemu besok pagi. Udah, see you. Gak mau aku takut ya. Nggak, aku biasanya pengutin kenang nggak ada yang macam kebedawan nggak ada kan, bukan lebih angka kebedawan. So nggak jadi tidur di hutan sebab ada suatu hal yang janggal yang memutuskan kami untuk keluar ramai. Nanti aku cerita, istirahat dulu. Sekarang udah jam 12 sampai keringatan. Gila. Awalnya ditakutin sama burung guys, pas burung hilang terus nggak beberapa lama gitu kan ada bunyi yang aneh gitu. Setelah dibalas dengan batuk, dibalas itu makhluk itu. Gila. Yang tubuh, yang merasakan tubuh. Pas aku baring kan, aku merasa tubuh aku gini. Jadi aku baring gini kan, posisinya gini gitu, dari kaki sampai ke badan gitu. Terus aku tahan gini jadi biar nggak kerasa lagi kan. Terus masih gitu gini terus. Biasanya tidur kalau biasa gitu nggak merasa keanehan kayak gitu, cuma pertama kali inilah. Dengar sih kalau di situ jalurnya melintas gitu. Dulu pernah ada sih yang lihat orang di sebelah situ, di depan seberang jalan ini pernah lihat, cuman nggak tahu jelas wujudnya kayak apa guys. Oke, besok lanjut, kita mau ambil barang-barang yang ketinggalan. Ada beberapa seperti nesting, matras, hammock, sama yang lain masih ada ketinggalan, sama botol-botol gitu, botol-botol minuman tinggal masih di sana. Kemungkinan pagi jam 6 kita berangkat mengambil barang-barang yang masih ketinggalan di bivak. Kita meninggalkan bivak sekitaran jam 11 lewat belasan gitulah. Kita mulai merasakan keanehan sekitar jam 10 guys, mau menjelang jam 11 itu udah merasa. Pertama mulai dari burung gitu tadi, udah tanda-tanda kayak gitu. So terus Menarik. so kita baru bangun. 6.40. Kita mau berangkat ke bawah lagi guys, mengambil barang yang ketinggalan. So karena udah pagi dan udah sedikit lapar, kita masak di bawah, masak mie sih. Let's go. Jadi kondisinya ini simpang ya, dol sawit, kebun orang. Terus kita turun ke bawah, turun sedikit, udah sampai, nggak jauh, belakang rumah warga. Ini tempat kita menginap. So kita masak mie dulu di bawah.
Oke. Dan ini pagi kita masak mie. Masak air dulu sih baru sekalian masak mie. Makan pagi sarapan. Jadi kemarin kita mendengar suara dari arah belakang, tepat belakang Rama, karena dia nggak enak katanya, makanya kita tadi malam keluar. Saya keluar dari area ini, tidur ke rumah temannya. Siapa namanya? Pepen. Pepen. Tidur ke rumah temannya Pepen pas di simpang masuk ke sini tadi. Dan semua akan baik-baik saja kalau kita baik-baik saja. Yoi. Dikit mah. Kalian naik ya. Datuk sakit kena itu. Ulat kini mah. Ulat ya, ke bulu. Sakit kena ini. Ulat nggak tahu ulat apa namanya, mungkin ulat bulu, dan bentuknya seperti lumut, mirip sekali, berkamuflase dia. Ini ulatnya. Ini lumut, mirip. Kalau kena ini bang, memar biasa. Apa mah? Kalau kena ulat bulu itu biasa langsung awalnya itu gatal-gatal. Udah itu nggak beberapa lama, misalnya kena di sini, dia gatal dulu. Setelah itu bisa memar dia. 3 atau sampai 4 hari baru hilang rasa sakit. Biasa kalau ngilangin memarnya ini bisa pakai obat panas atau obat gosok dan lain-lain. Jadi kita biarkan dia hidup. Simpan agak jauh. Lumut. Selamat beraktivitas. Selamat pagi ulat bulu. Tet. Bila semua gagal, tambah lagi air baru kita masak ini. Hal yang biasa jika di hutan bikin kopi saset, terus apa namanya, kita mengaduknya pakai bungkusan. Aman sih menurutku, Steril. karena belum ada juga berita orang meninggal karena mengaduk kopi pakai saset, bungkus saset kopinya, ya kan ya.
tahu petasku bisa dipecik kayak. Kopi guys. Oh, indahnya mentari. Mau main. Oke, fix. Kita makan pagi dulu. Oke guys, buat kalian yang nonton jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Kalau mau share jangan lupa dibagiin di teman-teman, sama teman-teman, keluarga, pacar, mantan, sama nenek, kakek, kerabat, saudara, terus sama adik-adik. Ditonton bukan hanya sekedar ditonton guys, dipelajarin apa yang ada edukasinya itu yang diambil, yang negatif jangan diambil, yang positif. Yes. Jadi gimana mah cerita tadi malam mah? Kenapa kita sampai keluar dari kampung? Jadi keluar dari kampung. Keluar dari area hutan ini, area camping. Jadi pertama-tama kita duduk di sini tadi malam sekitaran jam 9 gitu sampai jam 10-an kan. Jam 10. Jam 10 kita masuk bipak. Kita baring-baring sebentar. Nggak sengaja ada bunyi burung gitu. Nggak sengaja dengar bunyi burung. Kita biasa aja tuh, awalnya kita biasa aja kan, nggak beberapa lama badan aku kayak ada yang goyang gitu. Goyang. Awalnya nggak aku hirauin kan, karena biasanya kalau mimpi gitu kan kayak ada yang goyang gitu, kayak jatuh, nggak dihiraukan. Lalu kedua kalinya digoyang lagi sampai 4 kali. Itu aku udah merasa aneh dah, dan bunyi burung pun hilang. Nggak beberapa lama ada bunyi yang beda lagi, Yang janggal gitu. Jadi pas batuk, Pas batuk dibalas lagi sama batuk, kayak bapak-bapak batuk gitu. Itu yang bikin heran. kok arahnya dari timur kita mah ya? Mm-mm. Jelas sekali. Kalau hanya bunyi suara-suara gitu kita masih biasalah. Itu yang diganggu gitu, aduh, kalau diganggu hanya goyang-goyang bipak gitu enggak apa, itu badan yang digoyang. Mending bisa dilihat, itu enggak bisa. Yang bikin takut itu yang enggak bisa dilihat. Kalau dilihat masih tawakal lah sama Tuhan. Dan buat kalian yang berkegiatan di outdoor, jangan meremehkan alam. Alam bisa saja menjadi sahabat, bisa saja membunuh kalian. Jadi bagi yang penggiat alam, jangan meremehkan. Apalagi hanya untuk suka-suka ikut berkegiatan di alam tapi nggak ada persiapan, itu sama juga. Bagus kalian nggak usah pergi, karena kalau kalian nggak ada persiapan atau alat yang mendukung, kita bisa safety dalam berkegiatan di luar ruangan. Ngomong apa? Entah, pokoknya notice ya. Aku nekat lah udah. Dan tadi malam kita dari ini tempat camping jam 11 malam ya, keluar dari area terus tidur ke rumah temannya Rama jam 11 malam. Dan karena dekat, nggak terlalu jauh jaraknya, yang kayak kita putuskan untuk
keluar malam juga Maya. Mm-mm. Kalau udah jauh misalnya 2-3 jam atau dari pemukiman, kita nggak bakalan pulang, kita bakalan tetap, karena untuk jalan malam juga bahaya. Siapa tahu ada binatang buas. Kita nggak tahu itu, makanya sangat tidak dianjurkan untuk jalan malam di hutan meskipun sudah hafal medan, Mm-mm. karena memang berbahaya, entah pandangan kita dialihkan atau Kita disesatkan. sambil makan ya. Tersesat menunggu kalian di mana saja. Dan teman-teman, itulah sekian cerita video keseruan kami di hutan. Mungkin nggak banyak aktivitas lagi setelah ini. Setelah makan mungkin langsung beres-beres, kita pulang. Mungkin niatan untuk bikin meja panjang itu minggu depan, tapi nggak nginap, tapi nggak tahu, kayaknya nginap juga, cuma personilnya nambah, entah 4 atau 5 orang, karena Rama emang ternyata penakut. Aku kira dia pemberani, ternyata dia bilang enggak, aku nggak berani jalan kayak gitu. Jadi pas trip malam berdebar jantung nama, berdebar, jadi kayak jantungnya berdetak cepat. Panik, dan ya syukuri, nikmati. Sampai bertemu di video berikutnya. See you.